Shalom, salam eksposisi Alkitab M116. Kita akan belajar mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu begitu penting. Kebangkitan Yesus penting karena beberapa alasan. Pertama, kebangkitan itu menjadi saksi kuasa Allah yang luar biasa. Percaya kepada kebangkitan berarti percaya kepada Allah. Jika Allah itu ada dan jika ia menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya, maka ia memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jika ia tidak memiliki kuasa seperti itu, ia tidak layak untuk kita imani dan sembah. Hanya dia yang menciptakan kehidupan yang dapat membangkitkan setelah kematian. Hanya dia yang dapat membalikkan kengerian kematian itu sendiri. Dan hanya dia yang dapat menyingkirkan sangat kematian dan memperoleh kemenangan atas kubur. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dengan kebangkitan Yesus dari kubur, Allah mengingatkan kita tentang kedaulatannya yang mutlak atas hidup dan mati. Kebangkitan Yesus Kristus juga penting karena hal ini mengesahkan siapa Yesus yang mengaku sebagai anak Allah dan Mesias. Menurut Yesus, kebangkitannya adalah tanda dari surga yang mengesahkan pelayanannya. Matius 16 ayat 1 sampai dengan ke-4. Kebangkitan Yesus Kristus yang disaksikan oleh ratusan saksi mata. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ke-8 menyediakan bukti yang tak terbantahkan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Alasan lain kebangkitan Yesus Kristus penting adalah karena hal ini membuktikan karakternya yang tanpa dosa dan sifat ilahinya. Kitab suci mengatakan bahwa yang kudus Allah tidak akan pernah melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat yang ke-10, dan Yesus tidak pernah melihat kebinasaan. Bahkan setelah dia mati, lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 32 sampai 37. Atas dasar kebangkitan Kristus, Paulus berkhotbah, melalui Yesus pengampunan dosa diberitakan kepada kamu. Melalui dialah setiap orang yang percaya dibebaskan dari segala dosa. Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya mengesahkan keilahiannya, tetapi juga mengesahkan nubuat-nubuat perjanjian lama yang menubuatkan penderitaan dan kebangkitan Yesus. Lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 2 sampai ke-3. Kebangkitan Kristus juga mengesahkan klaim-klaimnya sendiri bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Markus 8, 31, 9, 31, 10, 34. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak akan memiliki harapan bahwa kita akan dibangkitkan juga. Bahkan terlepas dari kebangkitan Kristus, kita tidak memiliki juru selamat. Tidak ada keselamatan dan tidak ada harapan hidup kekal. Seperti yang dikatakan Paulus, iman kita akan sia-sia, Injil akan sama sekali tidak berdaya, dan dosa-dosa kita akan tetap tidak diampuni. 1 Korintus 15, 14 sampai 19. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Dan dalam penyataan itu mengklaim sebagai sumber keduanya, tidak ada kebangkitan terpisah dari Kristus, tidak ada hidup kekal. Yesus melakukan lebih dari sekedar memberikan hidup. Dia adalah hidup, dan itulah sebabnya kematian tidak memiliki kuasa atasnya. Yesus menganugerahkan hidupnya kepada mereka yang percaya kepadanya, sehingga kita dapat berbagi kemenangan atas kematiannya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai ke-12. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan secara pribadi mengalami kebangkitan, karena dengan memiliki hidup di dalam Yesus yang Yesus berikan, kita telah mengalahkan kematian. Mustahil bagi kematian untuk menang. 1 Korintus 15, 53 sampai 57. Yesus adalah yang sulung dari mereka yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat ke-20. Dengan kata lain, Yesus memimpin jalan dalam kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Yesus Kristus penting sebagai kesaksian tentang kebangkitan manusia, yang merupakan prinsip dasar iman Kristen. Tidak seperti agama lain, kekristenan memiliki pendiri yang melampaui kematian dan berjanji bahwa para pengikutnya akan melakukan hal yang sama. Setiap agama lain didirikan oleh manusia atau nabi yang akhir hidupnya adalah kuburan. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan menjadi manusia, mati untuk dosa-dosa kita, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kuburan tidak dapat menampungnya. Dia hidup dan dia duduk hari ini di sebelah kanan Bapa di surga. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan menjamin kebangkitan orang percaya pada kedatangan Yesus Kristus bagi gerejanya pada saat pengangkatan. Jaminan itu menghasilkan nyanyian kemenangan yang agung, seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lihat juga Hosea 13 ayat ke-14. Pentingnya kebangkitan Kristus berdampak pada pelayanan kita kepada Tuhan sekarang. Paulus mengakhiri wacana tentang kebangkitan dengan kata-kata ini. Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena kita tahu
kita akan dibangkitkan kepada hidup yang baru. Kita dapat menanggung penganiayaan dan bahaya demi Kristus, ayat 30-32. Sama seperti Tuhan kita lakukan karena kebangkitan Yesus Kristus, ribuan martir Kristen sepanjang sejarah telah rela menukar hidup duniawi mereka dengan hidup kekal dan janji kebangkitan. Kebangkitan adalah kemenangan penuh, kemenangan dan kemuliaan bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga menurut kitab suci 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dan dia akan datang kembali. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan mereka yang hidup pada saat kedatangannya akan diubahkan dan menerima tubuh baru yang dimuliakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Mengapa kebangkitan Kristus penting? Itu membuktikan siapa Yesus. Itu menunjukkan bahwa Allah menerima pengorbanan Yesus demi kita. Itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk membangkitkan kita dan antara orang mati. Itu menjamin bahwa tubuh orang-orang percaya kepada Kristus tidak akan tetap mati, tetapi akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Itulah pentingnya kebangkitan Yesus. Shalom.